Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Selanjutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah wa qawluhu fi ruqyatil marid Rabbana Allah alladhi fis sama' taqaddasa ismuka amruka fis sama'i wal ard kama rahmatuka fis sama' ij'al rahmataka fil ard ighfir lana hubana wa khatayana anta rabbut tayyibin anzil rahmataka rahmatan min rahmatik وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan pula hadis berikutnya. Tentunya masih ingat yang sedang dibahas oleh Syekhul Islam adalah tentang sifat-sifat Allah yang di dalam hadis. Di dalam ayat-ayat sudah kita bahas. Sekarang dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis ini dan sebagaimana manusia biasa namanya seseorang manusia anak Adam mesti jatuh ke dalam kesalahan atau kekeliruan. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan satu hadis yang ternyata hadis ini dhaif jiddan, lemah sekali. Jadi kita lewati saja hadis ini karena tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Walaupun di sini beliau rahimahullah menyatakan hadis hasan, tetapi hadis ini disebutkan dalam tahqiqnya dhaif jiddan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Tib dari hadis Abu Darda wa fihi ziyadah min Muhammad al-Ansari qala anhu al-Bukhari wa Nasai munkarul hadis. Jadi riwayat ini ada rawi yang bernama Muhammad Ziyadah ibni Muhammad al-Ansari. Dengan Ziyadah bin Muhammad al-Ansari dikatakan oleh Imam Bukhari orang ini munkarul hadis. Ini hadisnya munkar. Kalau riwayat dari dia dikatakan hadisnya munkar. Wa qala Az-Zahabi fi, dan Imam Zahabi menyatakan tentang orang ini wa qad infarada bi haditsir ruqyah Rabbana Allah alladhi fis sama'. Kata Az-Zahabi orang ini yakni Ziyadah bin Muhammad al-Ansari tadi dia menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini. Ini tidak ada rawi-rawi lain yang meriwayatkan hadis ini kecuali dia. Jadi sudah dia munkarul hadis, ternyata riwayatnya dia sendirian, tidak memiliki pendukung, tidak memiliki riwayat-riwayat lain yang mendukungnya. Wa qad rawahu al-Hakim min hadzal wajh. Imam Hakim meriwayatkan juga dengan sanad yang sama. Artinya tidak membantu kalau sanadnya sama. Kalau juga meriwayatkan dengan sanad yang lain dari rawi yang bukan Ziyadah mungkin akan mendukung dan kita akan katakan itu syahid namanya. Tetapi di sini min hadzal wajh ternyata dari jalan yang sama. Berarti tidak membantu, tetap dia dalam keadaan lemah. Maka dikatakan oleh Syekh Al-Albani dhaif di dalam Dhaifil Jami', dan beliau mengomentari dengan kalimat dhaif jiddan, dhaif sekali. Bisa dilihat dalam Mishkatul Masadih. Wallahu ta'ala. Maka kita lewati hadis ini kepada hadis berikutnya.
Wa qawluhu ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Rasulullah SAW menyatakan kepada orang yang mempertanyakan atau yang meragukan Rasulullah SAW dengan kalimat ata'manuni. Ala ta'manuni, tidakkah kalian mau percaya pada aku? Padahal aku adalah kepercayaan yang di langit, kepercayaan Allah yang di langit. Hadis ini sahih. Disebutkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Maghazi. Bab ba'ats ala Ali wa Khalid ila Yaman, diutusnya Ali dan Khalid ke Yaman. Dan diriwayatkan pula oleh Muslim bahkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan, ala ta'manuni, tidakkah kalian mau percaya kepadaku padahal aku adalah kepercayaan yang di langit. Apa yang dibahas atau apa titik pendalilan dari hadis ini? Titik pendalilannya adalah kalimat sama. Rasulullah SAW menyatakan, tidakkah kalian percaya kepadaku padahal aku kepercayaan Allah yang di langit. Di sini dalil yang sangat kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama, bahwa Allah Subhanahu wa taala di langit. Dan namanya di langit bukan berarti di dalam langit. Sebagaimana kata orang-orang sesat ketika mereka menentang, tidak mungkin Allah di dalam langit, berarti langit lebih besar. Kalimat fis sama maknanya adalah di atas langit. Yani fis sumu, di ketinggian. Karena sama dalam bahasa Arab maknanya adalah ketinggian. Setiap yang di atas dikatakan sumu. Sumu atau sama. Maka sama al-ard, langitnya bumi adalah apa yang dekat dengan kita ya. Dan yang di atasnya juga dikatakan langit, yang di atasnya juga dikatakan langit. Dan Allah fis sumu, fis sama, maknanya Allah Maha tinggi di atas semua makhluk-makhluknya. Maka kalimat kita memuji Allah Subhanahu rabbiyal a'la, Maha suci Allah yang Maha tinggi, betul-betul tinggi zatnya dan tinggi kemuliaannya. Ini zatnya Maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluk. Fama fawqahu syai', kata Nabi. Tidak ada di atas Allah sesuatu apapun. Arsy di atas 7 lapis langit. Dan di atas arsy kursi. Di atas kursi Allah yang Maha besar, lebih besar dari kursinya, lebih besar dari arsy-nya, lebih besar dari langit-langit yang 7. Qala, dilanjutkan dengan hadis berikutnya. Wa qawluhu, dan hadis wal arsyu fawqal ma'i, dan arsy Allah di atas air. Wallahu fawqal arsy, dan Allah di atas arsy. Wa huwa ya'lamu ma antum alaihi, dan Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Ini walaupun Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang apa yang kalian kerjakan. Hadis ini mauquf. Dikatakan oleh muhaqqiq, lam ajidhu marfu'an bihadzal lafz. Aku tidak mendapati hadis ini marfu'. Ini tidak marfu' sampai kepada Nabi, tapi mauquf kepada sahabat. Bal mauquf ala Ibnu Mas'ud. Bahkan ini berhenti sampai ucapan Ibnu Mas'ud saja. Tidak naik kepada Nabi. Artinya bukan ucapan Rasulullah, tapi ucapan sahabat Ibnu Mas'ud. Walahu hukmur rafa'. Walaupun dia mauquf, tetapi para ulama ahli hadis mengatakan bahwa hukumnya sama dengan hukum marfu'. Kenapa demikian? Karena hadis-hadis mauquf atau ucapan-ucapan sahabat, kalau berbicara tentang sesuatu yang tidak mungkin dari pendapatnya pribadi, pasti itu berita dari Nabi. Pertama catatannya adalah bahwa para sahabat orang-orang yang adil, tidak berdusta. Para sahabat adalah orang-orang yang jujur. Dia tidak akan membuat ucapan-ucapan bohong tentang Nabi atau tentang agama ini. Maka para sahabat ini rawi-rawi yang paling zifah, paling terpercaya. Maka kalau sahabat mengatakan yang namanya sholat itu begini, itu jelas dari Rasulullah SAW hukumnya. Secara hadis, ilmu hadis dikatakan mauquf, tapi kedudukannya sama dengan marfu, karena tidak mungkin dia mendapatkan dari pendapatnya sendiri. Apalagi kalau ada kalimat minas sunnati kaza, minas sunnati kaza. Para sahabat berkata, termasuk sunnah begini dan begini, termasuk sunnah dan begitu dan begitu. Itu jelas dari Nabi, karena kalimat minas sunnah artinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu ucapan sahabat, tapi sama kedudukannya dengan hadis marfu'. Bahkan kalau ada kalimat minas sunnah, mereka para ulama menyatakannya marfu'. Di sini yang paling azakumullah tentang arsy-Nya Allah di atas air. Ini tidak mungkin dari pendapat pribadinya sahabat. Tentang Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya, tentunya ini masalah gaib, tidak mungkin dari pikirannya sendiri.
Maka sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan demikian tentunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal 'arsyu fawqal ma'i wallahu fawqal 'arsy la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum. Lafaz Ibnu Mas'ud menyatakan arsy Allah di atas air dan Allah di atas arsy-Nya. Tidak samar sama sekali apa yang kalian kerjakan. Dikatakan oleh Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Ulu, isnaduhu sahih, sanad hadis ini sahih. Wa wafaqahu Az-Zahabi, wa wafaqahu Al-Albani, dan disepakati oleh Al-Albani. Jadi Imam Zahabi menyatakan demikian dan Syekh Al-Albani cocok sependapat dengan itu. Dia menyatakan bahwa hadis ini sanadnya sahih. Bisa dilihat dalam Mukhtasar Al-Ulu wa Tauhid Ibnu Khuzaimah wa Rad Al-Jahmiyah Lid-Darimi. Bisa dilihat dalam beberapa kitab, di antaranya Mukhtasar Al-Ulu, Al-Ulunya kitab Ad-Dhahabi dan kemudian diringkas oleh Syekh Al-Albani. Kemudian At-Tauhid oleh Ibnu Khuzaimah dan kitab bantahan terhadap Jahmiyah oleh Imam Ad-Darimi. Waladhi fi Sunan Abi Dawud, sedangkan dalam Sunan Abi Dawud disebutkan innallaha fawqa 'arsyihi wa 'arshuhu fawqa samawatihi. Di dalam hadis Abu Dawud dengan lafaz lain, sesungguhnya Allah di atas arsy-Nya dan arsy-Nya di atas langit-langit, di atas 7 lapis langit. Jadi makna ucapan Rasulullah, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Tidakkah kalian mau percaya kepadaku padahal aku adalah kepercayaan Allah yang di langit? Maknanya adalah di atas langit, di atas arsy-Nya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, melanjutkan kalimatnya, wa qauluhu lil jariyah, dan ucapan Nabi pula tentang seorang budak perempuan. Rasulullah SAW menanyakan kepada anak tadi, aina Allah? Di mana Allah? Qala fis sama. Budak tadi menjawab, di langit. Qala man ana? Siapa aku? Budak tadi menjawab, anta Rasulullah, engkau utusan Allah. Maka Rasulullah bersabda, i'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah, sesungguhnya anak ini adalah budak yang mukminah, orang yang beriman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ikhwan fillah, azakumullah. Rasulullah SAW menyatakan budak tadi sebagai muslimah hanya dengan kalimat Allah di langit. Aina Allah? Di mana Allah? Dikatakan fis sama. Dan ikhwan fillah, azakumullah, dari hadis-hadis yang dibaca dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Ushuliyah ini, kita mendapatkan beberapa pelajaran sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras. Hadis al-awwal was-tsani, atau hadis tsani saja karena hadis pertamanya dhaif tadi ya. Sharihun fi 'uluwihi ta'ala wa fawqiyatihi. Sangat jelas dan tegas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Fahuwa kaqaulihi ta'ala, maka ini sama dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan Allah di langit, seperti a'amintum man fis sama' di dalam surat Al-Mulk. A'amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul awda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman, tidak takut kepada yang di langit? yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Man fis sama. Jawabannya sama. Kalau ada yang membuat syubhat, tapi itu kan kalimat fi, itu kan artinya di dalam. Kalau fis sama dalam langit, kita jawab. Kalau kamu terjemahkan fi adalah di dalam, maka samanya adalah maknanya ketinggian, bukan langit. Berarti di ketinggian, di dalam ketinggiannya. Kalau kita mengatakan bahwa tidak mesti, bahwa fi itu adalah maknanya di dalam, kita akan katakan bahwa itu maknanya di atas, sebagaimana dalam kalimat-kalimat lain dalam bahasa Arab. Seperti la usallibannakum fi judu'in nakhli. Dalam Al-Qur'an juga. Ketika Fir'aun murka kepada kaum muslimin yang beriman kepada Nabi Musa, maka Fir'aun mengancam. Kata Fir'aun, la usallibannakum, sungguh akan aku salib mereka. Ini aku akan salib kalian. La usallibannakum fi judu'in nakhli. Akan aku potong tangan-tangan kalian, la uqatta'anna arjulakum wa aydiyakum min khilafin wa la usallibannakum fi judu'in nakhli. Aku akan potong tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian bersilangan, dan aku akan salib kalian di pohon korma.
Ayib. Kita tanya, apakah di pohon kurma itu di dalam pohon? Tidak ada satu orang Arab pun yang menerjemahkan begitu. Maknanya disalib fi juzu'in nakhli, di batang pohon kurma, ya bukan di dalam. Ini khonibina berarti kita bantah dari dua sisi. Pertama, bahwa fi tidak mesti maknanya di dalam. Yang kedua, bahwasanya sama tidak mesti maknanya langit. Semua yang tinggi atau ketinggian dikatakan sama. Berarti kalau kamu tetap bersikeras mengatakan kalau fi itu di dalam, kita katakan as-sama adalah ketinggian, Allah di ketinggiannya. Kalau kamu mau menerima pendapat orang-orang Arab, bahwa orang Arab menyebutkan fi tidak mesti maknanya di dalam. Sebagaimana tadi tujuan. Maka ya khonibina azakumullah, ucapan Rasulullah dan ucapan di dalam ayat sama. Rasulullah mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian percaya kepadaku padahal aku kepercayaan yang di langit. Allah pun mengatakan sama demikian. Aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman, tidak takut dari yang di langit? Man fis sama. Ini menunjukkan ikhwanifidina azakumullah bahwa kalimat fis sama, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas langit, maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Wa fi hadits ar-ruqyah al-madhkur tawassul ila Allah 'azza wa jalla bis-sana'i 'alayhi bi rububiyyatihi wa ilahiyatihi wa taqdis ismihi wa 'uluwihi 'ala khalqihi wa 'umumi amrihi syar'i wa amrihi al-qadari. Di dalam hadis ruqyah tadi yang dhaif tadi, al-madhkur tawassul ila Allah, disebutkan tentang tawassul ila Allah bisana'i alaihi birububiyatihi. Yani beliau pensyarahnya mungkin menganggap sesuai dengan ucapan Syekhul Islam bahwa itu hasan, bahwasanya boleh kita bertawassul dengan puji-pujian pada Allah. Yani supaya diterima doa kita, harapan kita oleh Allah, maka kita mengambil perantara. Tapi perantara yang boleh adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujiannya. Ya Allah, dengan kasih sayang-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan keluasan kekayaan-Mu, aku meminta. Ini dengan perantaraan itu semua, aku meminta kepada-Mu. Itu boleh. Tetapi kalau tawassul dengan makhluk tidak diperbolehkan. Tawassul dengan kedudukan tidak dibolehkan. Juga tawassul dengan kedudukan Nabi sekalipun tidak diperbolehkan. Maka ini contoh tawassul yang dibolehkan, tawassul yang masyru', yang disyariatkan. Fahadhihi alwasail almutanawwi'ah ila Allah la yakadu yaruddu du'a man tawassala bihi. Maka tawassul yang dengan perantaraan pujian-pujian pada Allah, dengan perantaraan sifat-sifat Allah, maka itu hampir-hampir doanya tidak akan tertolak, akan diterima. Hampir semua doa yang diajarkan Rasulullah SAW mesti diajarkan Rasulullah SAW untuk memuji Allah dulu, disebutkan dengan berbagai macam sifat-sifat Allah, dipuji dan kemudian berdoa. Maka demikianlah memang sunnahnya dalam kita berdoa. Tawassul dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, tawassul dengan menyebutkan sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang mulia. Lillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, yang mulia, maka berdoalah dengannya. Berdoalah dengan nama-nama yang baik tadi. Walihada da'a Allah ba'daha bis-shifaa'i alladhi huwa shifaa'u Allah alladhi la yada' maradan illa azalahu. Oleh karena itu, doa kepada Allah setelahnya untuk meminta kesembuhan dan meminta agar kesembuhannya kesembuhan yang sempurna, yang la yada' maradan illa azalahu, yang tidak meninggalkan rasa sakit kecuali dihilangkannya. Dan tentunya kalau makna-makna yang diambil ini tidak dari hadis yang dhaif tadi, ada pula dari hadis yang sahih. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Ini juga sama. Pertama, kita puji dulu Allah bahwa Engkaulah asy-syafi. Allahumma anta syafi. Ya Allah, Engkaulah penyembuh. Tidak ada penyembuh kecuali Engkau. Berarti di sini bertawassul dengan menyatakan bahwa Allah Maha Penyembuh dan bertawassul dengan tauhid. La shifaa'a illa shifaa'uk. La ilaha illallah. Tidak ada kesembuhan kecuali dari Engkau ya Allah.
Ini tauhid, mengesahkan Allah, bahwa Allah lah sendirinya, satu-satunya yang Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian berdoa, washfi anta syafi. Maka sembuhkanlah ya Allah, Engkau lah penyembuh. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan sisa, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Fahal yafqah hadha ubadul qubur minal mutawassilin bidzawati wal ashkhasi wal haqqi wal jahi wal hurmah wa nahwi dzalik? Maka apakah tidak mengerti mereka itu para penyembah kubur, para penyembah kubur yang mereka dalam keadaan bertawassul dengan zat, bertawassul dengan orang-orang tertentu, bertawassul dengan berbagai macam kedudukan-kedudukan. Ini khonifina azakumullah, mereka berarti masih belum mengerti atau mereka dalam keadaan la yafqah, tidak faqih. Padahal kalau kita lihat bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in dan bagaimana mereka mengikuti Rasulullah SAW dalam berdoa, mereka tidak mengatakan demi kemuliaan fulan, bahkan tidak mengatakan demi kemuliaan Nabi, tidak. Mereka menyatakan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan segala kekuasaanmu, dengan ketinggianmu, dan terus dipuji-puji, baru kemudian menyatakan isfi. Wa amma qawluhu wal arsyu fawqal ma'. Ada pengucapan Allah Subhanahu wa taala, ada pengucapan Rasulullah SAW dan arsy fawqal ma'. Saya menyebutkan ucapan Allah tadi keliru, tetapi memang ada dalam Al-Qur'an. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Tetapi ucapan Rasulullah di sini atau ucapan yang mauquf oleh Ibnu Mas'ud tadi, wal arsyu fawqal ma'. Adapun dalam Al-Qur'an lafaznya wa kana arshuhu 'alal ma', dan bahwasanya arsy Allah di atas air. Maka kita ini terlalu bodoh, tidak bisa membayangkan bagaimana di atas langit ada air. Yang kita ketahui cuma di atas awan ini aja air, tetapi ternyata di atas 7 lapis langit, di atas seluruh langit ini ada air, dan di atas air ada arsy. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa kita harus beriman dengan semua sifat-sifat Allah, khususnya sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha tinggi di atas arasy-Nya. Bi ihalati ilmihi bil mawjudat kulliha, fa subhana man huwa 'aliyyun fi dunuwihi qaribun fi 'uluwihi. Maka Maha suci Allah yang Dia Maha tinggi dalam keadaan dekat, dan Allah dekat di ketinggiannya. Ini ujian kepada Allah yang tidak mungkin diberikan pada yang lain. Tidak mungkin diberikan pada makhluk manapun. Kalau tinggi berarti jauh kan kalau makhluk. Kalau jauh berarti tidak dekat. Kalau dekat berarti tidak tinggi. Itu pada makhluk-makhluk selain Allah. Kalau Allah jangan disamakan dengan makhluk. Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya, tapi Allah dekat dengan kita. Karena Allah Maha kuasa, Maha besar, Maha melihat, Maha mendengar. Jangan dianggap jauh. Kita melihat atau kita meyakini bahwa Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Tetapi bagi Allah semuanya dekat. Maka Allah mendengarkan bisikan hati setiap orang. Allah mendengarkan setiap ucapan berbisik-bisik, apakah salasatun, maka Allah rabi'uhum, atau khamsatun wa huwa sadisuhum. Pembicaraan rahasia 2 orang, Allah yang ketiga. Pembicaraan rahasia 3 orang, Allah yang keempat. Pembicaraan rahasia 5 orang, Allah yang keenamnya, dan begitu seterusnya. Artinya tidak mungkin mereka lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan Maha suci Allah. Al-'aliyyu fi dunuwi qaribun fi 'uluwi. Maha suci Allah yang maha tinggi dalam keadaan dekat. Maha tinggi tapi dekat. Qaribun fi 'uluwi, dan dekat di ketinggiannya. Wa ammal hadits ar-rabi', adapun hadis yang keempat. Faqad tadammana syahadatul Rasul sallallahu alaihi wasallam bil iman lil jari. Adapun hadis keempat berarti hadis tentang budak tadi. Rasulullah menanyakan pada budak perempuan, dan ini kisahnya adalah ketika seorang sahabat yang karena emosi memukul budaknya. Laqamaha
Latama itu memukul dengan tangannya di pipinya, menamparnya. Tapi menyesal. Kemudian lapar, ya Rasulullah, aku berbuat begini-begini pada budakku. Maka Rasulullah SAW menanyakan, mana budak? Karena sahabat tadi punya usul, ya Rasulullah, aku ingin memerdekakannya sebagai penyesalanku. Dipanggil dulu oleh Rasulullah SAW, budak tadi. Dan kemudian ditanyakan, Aina Allah? Di mana Allah? Ini budak masih kecil. Di mana Allah? Dia menunjuk ke atas dan mengatakan sesama. Bilang, Man ana? Siapa aku? Menunjuk ke Rasulullah SAW, menunjuklah kalau engkau utusan yang bisa. Maka kata Rasulullah SAW, I'tif fa'innaha mu'minah. Merdekakanlah karena wanita ini atau anak ini adalah seorang wanita yang muslimah, mukminah. Maka dalam hadis yang keempat ini terkandung persaksian dari Rasulullah SAW dengan keimanan budak tadi ketika mengakui dan mengimani bahwa Allah Maha Tinggi di atas arsy. Bayangkan kalau yang ditanya orang sekarang itu budak yang terkenal namanya budak itu awam ya. Sekarang yang bukan budak, orang-orang merdeka hari ini, muslimin lagi yang sholat 5 waktu, ditanya Aina Allah, bingung jawab. Aina Allah? Oh, Allah di sini dalam hati saya. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Wallahi kalau di zaman Rasulullah nggak dimerdekakan orang. Jangan merdekakan, dia belum beriman. Karena belum kenal di mana Allah, belum tahu. Padahal dalam Al-Quran 7 ayat lebih mengatakan Allah di atas arsy-Nya. Lebih banyak lagi menyebutkan Allah di sana, di langit. Dan lebih banyak lagi Allah menyatakan Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi, A'la, Ali. Silakan kamu buka kamus Al-Quran, cari kalimat Ali. Klik, akan keluar sekian ayat. Ali, A'la, Ulu, dan sekian banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah Maha Tinggi. Ikhwan fillah, a'azakumullah, apalagi ditambah dengan ayat-ayat yang berbicara tentang naik, amalan soleh naik kepada Allah, para malaikat naik kepada Allah. Kalimat naik menunjukkan kalau Allah di mana? Di sana, di langit. Apakah sekian ratus ayat ini tidak bisa membuat keyakinan bahwa Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya? Ajibul ujab. Sangat mengherankan kalau tidak bisa membuat keyakinan bahwa Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Fadalla dzalika ala anna wasfal 'uluwi min a'zamil awsafil bari. Berarti di sini sifat ketinggian Allah, sifat maha tingginya Allah adalah sebesar-besar sifat Allah. Dari mana kita dapatkan? Dari ucapan Rasulullah. Rasulullah tidak mengatakan siapa yang maha pengasih dan maha penyayang, atau tidak mengatakan siapa yang begini, siapa yang enggak. Tidak menanyakan tentang sifat-sifatnya lain, menanyakannya di mana Allah. Ketika dia tahu Allah Maha Tinggi, dikatakan mukmin. Berarti sifat ini sifat yang paling tingginya, sifat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki seluruh sifat-sifat yang mulia. Dan sifat ini tidak kalah pentingnya dari sifat-sifat yang lain. Bahkan dikatakan a'zam awsafil bari jalla sya'nuhu. Sifat yang tertinggi dari sifat-sifat Allah. Haitsu khassahu bis-su'al, di mana Rasulullah SAW mengkhususkan pertanyaannya hanya pada masalah itu. ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه وهو أعظم أصول الإيمان. Sebagaimana Allah pun maha tinggi dari sisi lainnya, yakni sangat mutlak, maha tinggi secara mutlak. Semuanya maha tinggi, kedudukannya maha tinggi. Kalau ada yang menyatakan itu tingginya bukan zatnya tinggi di atas arsy, tapi kemuliaannya yang maha tinggi. Kita jangan bantah, jangan membantah, bukan. Iya, dan tetapi ini mencakup semuanya. Berarti kedudukannya juga maha tinggi, kemuliaannya juga maha tinggi, semua sifat-sifat Allah maha tinggi, dan zatnya pun maha tinggi di atas arsy. Artinya kesalahan dia adalah menyempitkan. Bukan tinggi itu zatnya, tapi tinggi itu ininya. Kemuliaannya aja tinggi. Itu betul. Tapi jadi sempit kamu kalau menyatakan mutlaknya hanya dalam masalah itu, atau tingginya hanya dalam masalah itu. Kita katakan maha tingginya Allah dalam semua sifat-sifatnya. Dan juga termasuk zatnya. Zat Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arsy-Nya, dan sifat-sifatnya juga adalah sifat-sifat yang mulia dan maha tinggi. Faman ankarahu faqad hurrima al-iman as-sahih. Barang siapa yang mengingkari sifat ini, berarti dia telah terhalang untuk mendapatkan keimanan yang benar. Wal ajab min haula'il hamqa min al-mu'attilah an-nufah.
Dan yang menganehkan lagi dari mereka kelompok orang-orang yang hamqa itu ahmak itu bodoh yang terlalu. Sungguh sangat mengherankan orang-orang yang bodoh itu dari para penolak sifat. Za'amuhum annahum a'lam billahi min rasulih. Bagaimana mereka sampai mengatakan bahwa saya lebih tahu tentang Allah daripada Rasulnya. Rasulnya mengatakan begitu, ditolak oleh mereka. Enggak, Allah tidak di mana-mana. Apakah kamu lebih tahu dari Rasul? Ini hamqa namanya. Orang-orang bodoh, orang-orang yang tolol bahkan. Hamqa, ahmak, itu terjemahannya lebih tepat adalah tolol. Orang-orang yang tolol, bagaimana mungkin dia menyatakan dirinya lebih tahu tentang Allah daripada Rasul? Ini tidak masuk di kepala orang-orang yang sehat. Bagaimana mungkin Rasulullah mengatakan bahwa Allah di atas arasnya dan Allah di atas langit, dan disebutkan kepada budak tadi Aina Allah, mengatakan fis sama dibenarkan oleh Nabi, tiba-tiba mereka menolak. Oh, tidak bisa, Allah tidak di mana-mana. Oh, kamu lebih tahu dari Nabi. Ini berarti keterlaluan. Fayunzuna anhu al-ain, bahkan di antara mereka sampai menyalahkan pertanyaannya. Pertanyaan Nabi tadi salah. Ketika ada yang bertanya, Aina Allah, di mana Allah? Allah kok ditanya di mana? Allah tidak di mana-mana. Pertanyaan kamu ini pertanyaan bodoh, terus dimaki-maki orang tadi. Loh. Pertanyaan ini pertanyaan Rasul kepada budak tadi. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Ditanyakan Aina Allah oleh Nabi, di mana Allah? Anak itu menjawab bersama, merdeka. Innaha mu'minah, sesungguhnya anak ini adalah anak yang mukmin, merdeka. Ternyata sekarang pertanyaan Aina disalahkan. Kita tanya di mana Allah? Kamu Allah ditanya di mana? Allah tidak di mana-mana. Allah itu tidak menempati tempat, tidak memenuhi ruang, tidak memiliki masa. Kata mahasiswa dan mahasiswi dari Bandung, dari IAIN, ingkar Allah, ingkar Nabi. Kenapa demikian? Katanya Allah itu sama dengan makhluk. Makhluk itu kan sifatnya tidak menempati tempat, memenuhi ruang, dan memiliki masa. Maka Allah tidak menempati ruang, tidak menempati tempat, dan tidak memiliki masa, supaya tidak sama dengan materi. Kamu itu lebih ngerti masalah itu, masalah dunia, masalah agama Rasulullah yang lebih ngerti. Antum alam bi umri dunyakum, kamu tuh sombong dengan ilmu duniamu. Baik, kamu ngerti ilmu dunia, masya Allah, ngerti kemajuan teknologi. Tetapi Rasulullah SAW yang lebih kenal tentang Allah. Tunduklah. Rasulullah mengatakan dengan riwayat yang sahih, Aina Allah? Di mana Allah? Dijawab oleh budak tadi di sama, dan Rasulullah mengatakan benar dia mukmin, merdekakan dia. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya, di atas seluruh langitnya, dan pertanyaan di mana itu pertanyaan yang syar'i. Bahkan sebagian salafus saleh untuk bertanya atau untuk mengetahui ini orang pemahamannya apa dengan tanya pertanyaan seperti itu. Ini orang siapa? Dari mana? Ngobrol-ngobrol. Di mana Allah? Menurut ente? Anak melihat kok berpendapat berkeyakinan bahwa Allah di sama. Berarti dia ahli sunnah. Kalau dia mengatakan yang lain, berarti ini adalah orang yang menyimpang. Imma dinasehati supaya dia kembali. Kalau tidak mau, saya berhati-hati dari dia. Ini Allah sampai dijadikan sebagai barometer keadaan seseorang dengan kalimat Aina Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengukur budak tadi dengan Aina Allah. Nah, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.